Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Arya Kumara dengan nomor induk mahasiswa 55522000076 akan menyampaikan penjelasan mengenai pasar sekuritas efisien. Secara garis besar, pasar sekuritas efisien mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Satu implikasi mempunyai peranan penting ke dalam konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Dalam teori pasar efisien, akuntansi dipandang sebagai sebuah alat untuk menginformasikan investor. Yang dalam hal ini, akuntansi hanya akan bertahan jika informasi tersebut relevan, reliable, dan tepat waktu. Teori pasar efisien juga berkaitan dengan asimetri informasi, yaitu ketika beberapa partisipan pasar mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan yang lain. Tekanan timbul untuk mencari mekanisme bagaimana cara informasi tersebut lebih baik diinformasikan secara kredibel kepada yang lain, dan pihak dengan posisi informasi yang tidak menguntungkan dapat melindungi diri dari kemungkinan eksploitasi dari pihak yang memiliki informasi yang lebih baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang makna dari efisiensi. Informasi tidak bebas di bawah kondisi yang tidak ideal. Maka dari itu, investor harus membentuk estimasi subjektif mereka sendiri pada profitabilitas perusahaan di masa depan, arus kas, atau dividen. Dari sudut pandang investor, sumber utama dari informasi biaya efektif untuk memberi pedoman terhadap keputusan investasi adalah laporan tahunan perusahaan. Dapat diduga bahwa investor yang telah diberikan informasi ingin bergerak cepat dalam menerima informasi baru. Jika tidak, investor lain akan mendapatkannya terlebih dahulu dan nilai pasar dari sekuritas akan menyesuaikan untuk mengurangi atau menghilangkan manfaat informasi baru tersebut. Ketika sejumlah investor berperilaku semacam inilah yang disebut pasar menjadi efisien. Jadi, pasar sekuritas efisien adalah sarana di mana harga-harga dari sekuritas yang diperdagangkan pada pasar tersebut setiap waktu digambarkan secara tepat seluruh informasi yang diketahui secara publik mengenai sekuritas tersebut. Terdapat 4 pokok penting dalam pasar sekuritas efisien. Di antaranya yang pertama yaitu harga pasar adalah efisien dalam kaitannya dengan informasi yang diketahui secara publik. Lalu, efisiensi pasar adalah sebuah konsep relatif. Pasar adalah efisien relatif terhadap saham dari informasi yang tersedia secara publik. Harga pasar selalu menggambarkan yang benar-benar mendasari nilai perusahaan. Lalu, investasi merupakan permainan jujur jika pasar adalah efisien. Investor tidak mengharapkan untuk memperoleh kelebihan return atas sebuah sekuritas atau portofolio sekuritas di atas tingkat pengembalian normal yang diharapkan. Lalu, implikasi dari pasar sekuritas efisien adalah bahwa harga pasar sekuritas seharusnya berfluktuasi secara acak setiap waktu. Lalu, bagaimana harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara penuh? Apa yang diperlukan adalah bahwa nilai estimasi keamanan investor harus rata-rata tidak bias, yaitu pasar tidak secara sistematis salah menginterpretasikan implikasi nilai dari sebuah informasi saham, tetapi memilih untuk menaruh sebuah penilaian terhadap sekuritas yang secara rata-rata benar atau tidak bias. Ini tidak berarti bahwa setiap investor akan benar, tetapi itu berarti bahwa rata-rata pasar menggunakan semua informasi yang tersedia. Ketika investor dalam jumlah yang cukup dapat secara penuh mengeksploitasi informasi yang tersedia, hal ini cukup untuk menciptakan efisiensi. Argumen ini menekankan bahwa asumsi yang digunakan adalah keputusan individu bersifat independen, sehingga harga yang dihasilkan akan benar-benar merefleksikan secara tepat informasi yang tersedia mengenai sekuritas ini. Berikutnya, implikasi dari pasar sekuritas efisien terhadap pelaporan keuangan diantaranya mencakup implikasi yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak mempengaruhi harga-harga sekuritas perusahaan. Penggunaan kebijakan akuntansi yang khusus diungkapkan dan informasi yang cukup diberikan sehingga pembaca dapat mengkonversikannya terhadap kebijakan yang berbeda. Argumen pasar efisien adalah selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilih dan segala informasi tambahan yang diperlukan, investor mampu membuat kalkulasi yang diperlukan untuk melihat perbedaan yang dihasilkan pada laba bersih yang dilaporkan. Lalu implikasi yang kedua, pasar sekuritas efisien berjalan bersamaan dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan mengenai perusahaan dan jika hal ini dapat diungkapkan, manajemen seharusnya mengungkapkan informasi ini secara tepat waktu, kecuali terdapat kepastian bahwa informasi ini telah diketahui oleh para investor dari sumber yang lain. Berikutnya,
Implikasi yang ketiga yaitu efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa laporan keuangan tidak perlu disajikan sederhana sehingga setiap orang dapat memahaminya. Hal ini dikarenakan investor yang mengerti informasi laporan keuangan akan terlibat dalam keputusan membeli atau menjual berdasarkan atas informasi yang diungkapkan, yang akan menggerakkan harga pasar ke arah tingkat yang efisien. Lalu implikasi yang keempat yaitu akuntan berkompetisi dengan penyedia informasi yang lain seperti analis keuangan, media, pengungkapan oleh pegawai perusahaan, dan lain-lain. Jika akuntan tidak menyediakan informasi yang berguna dan efektif, dikhawatirkan bahwa kegunaan fungsi akuntansi akan menurun. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai inkonsistensi logika. Efisiensi mengimplikasikan bahwa harga pasar dari sekuritas setiap waktu secara tepat merefleksikan seluruh hal yang diketahui secara publik tentang sekuritas. Investor dapat melakukan pengumpulan informasi berdasarkan harga pasar sebagai indikator terbaik dari tingkat pengambilan ke sekuritas masa depan. Inkonsistensi logika adalah kondisi di mana harga sepenuhnya merefleksikan informasi yang tersedia, tetapi tidak ada motivasi bagi para investor untuk memperoleh informasi, sehingga harga tidak akan sepenuhnya menggambarkan informasi yang tersedia. Hal ini berpotensi menyebabkan implikasi yang serius, karena kurangnya keseimbangan memicu masalah apakah informasi laporan keuangan berguna bagi investor. Terdapat cara untuk keluar dari inkonsistensi logika, yaitu mengakui bahwa terdapat sumber lain dari permintaan dan penawaran untuk sekuritas daripada keputusan membeli atau menjual dari investor rasional yang telah diberikan informasi. Keputusan membeli atau menjual liquidity traders atau noise traders datang secara acak. Mereka tidak mendasarkan pada evaluasi rasional dari informasi yang relevan, tetapi dapat mempengaruhi harga pasar sekuritas. Investor sekarang memiliki insentif untuk meningkatkan ketepatan keyakinan mereka dengan mengumpulkan lebih banyak informasi, sehingga investor dapat dikatakan memiliki ekspektasi yang rasional. Harga sekuritas dikatakan informatif dengan hadirnya noise trading dan harapan yang rasional. Pihak manajemen perusahaan mempunyai insentif untuk memenuhi keinginan investor terhadap informasi yang jelas. Istilah merefleksikan secara tepat dalam definisi pasar sekuritas efisien harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Hal tersebut tidak berarti bahwa harga sekuritas sepenuhnya informatif dalam hubungannya dengan informasi yang tersedia setiap waktu. Jika tidak, hal ini akan memiliki implikasi negatif terhadap kegunaan laporan keuangan. Berikutnya adalah penjelasan terkait capital asset pricing model sebagai model biaya modal. Untuk memformalkan hubungan antara harga pasar efisien dari sekuritas, risikonya, dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada sekuritas, seharusnya dapat dilakukan dengan model penetapan harga aset modal, yaitu capital asset pricing model. Gambaran rumus dari capital asset pricing model disampaikan sebagai berikut, di mana beta J adalah beta dari saham J dan RMT mewakili return, yaitu tingkat pengembalian portofolio pasar pada periode T. Terdapat 3 kegunaan dari rumus capital asset pricing model, diantaranya mencakup yang pertama, capital asset pricing model menjelaskan bagaimana pertama harga pasar tergantung pada ekspektasi pasar atas harga saham masa depan dan dividen. Lalu kegunaan yang kedua yaitu pada sudut pandang return sekuritas, capital asset pricing model menyediakan cara untuk memisahkan tingkat pengembalian yang direalisasi atas saham ke dalam komponen yang diharapkan dan tingkat pengembalian abnormal yang tidak diharapkan. Lalu kegunaan yang ketiga yaitu capital asset pricing model menyediakan cara yang mudah untuk mengestimasi beta saham, yang merupakan pengukuran risiko penting untuk investor. Penerapan capital asset pricing model sebagai salah satu model biaya modal menimbulkan beberapa kritikan yang diantaranya mencakup yang pertama, capital asset pricing model mengasumsikan ekspektasi rasional. Investor diasumsikan untuk mengetahui saham-saham yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan yang mendasarinya. Namun, estimasi ini tidak mungkin sepenuhnya akurat, terutama jika hanya beberapa periode data yang tersedia untuk estimasi. Juga, beta perusahaan dapat berubah. Lalu kritik yang kedua yaitu, capital asset pricing model mengasumsikan bahwa biaya transaksi pembelian dan penjualan sekuritas adalah nol. Artinya, itu mengasumsikan pasar yang sangat liquid, padahal dalam realitanya, pasar tidak sepenuhnya liquid. Selalu ada biaya pembelian dan penjualan saham, seperti biaya broker dan penyebaran tawaran. Kritikan yang ketiga, yaitu capital asset pricing model mengasumsikan rasionalitas investor. Jika pemodelan ekonomi berdasar pada peran informasi di pasar modal,
maka perlu dikembangkan model untuk menggabungkan perilaku rasional dan non-rasional. Dalam definisi pasar sekuritas yang efisien, pasti terdapat informasi yang tersedia untuk umum. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Secara umum, terdapat dua jenis asimetri informasi. Jenis yang pertama yaitu adverse selection, yang merupakan jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan memiliki informasi tentang aset yang diperdagangkan, sedangkan pihak lain tidak memiliki informasi yang sama. Hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau pihak internal perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi kepada investor sesuai dengan kepentingannya. Lalu jenis asimetri informasi yang kedua yaitu adalah moral hazard, yang merupakan jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan dapat mengamati secara langsung jalannya transaksi, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Adanya kedua asimetri informasi tersebut menciptakan sumber estimasi risiko tambahan bagi investor, di mana dalam adverse selection, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran pihak internal, sedangkan dalam moral hazard, parameter yang tidak diketahui adalah tingkat kelalaian manajer. Nilai fundamental dari suatu saham adalah nilai yang akan dimilikinya di pasar efisien jika tidak ada informasi internal, yang berarti bahwa semua informasi yang ada tentang suatu saham bersifat tersedia untuk umum. Berdasarkan gambar ilustrasi yang tersedia, lingkaran luar menggambarkan nilai fundamental perusahaan, sedangkan lingkaran dalam menggambarkan informasi yang mendasari harga pasar saham yang efisien, karena semua informasi publik tersedia. Perbedaan antara harga pasar efisien dan nilai fundamental adalah gambaran adanya informasi internal. Pengungkapan informasi yang lengkap dan tepat waktu akan mengurangi informasi pihak internal sehingga pasar sekuritas dapat bekerja lebih baik. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai signifikansi sosial pasar sekuritas yang bekerja dengan baik. Dalam perekonomian kapitalis, pasar sekuritas merupakan sarana utama di mana modal diperoleh dan dialokasikan pada kebutuhan investasi. Akibatnya, secara sosial mengharapkan pasar bekerja secara tepat, yaitu harga sekuritas seharusnya menyediakan nilai yang benar untuk memberikan pedoman mengenai aliran dana investasi. Komisi Sekuritas Pemerintah seperti SEC menciptakan dan menerapkan peraturan untuk mengendalikan insider trading dan mempromosikan pengungkapan yang tepat dari kejadian signifikan, serta sanksi untuk pelanggaran. Berbagai mekanisme tersedia ketika perusahaan dengan proyek investasi berkualitas tinggi dapat secara kredibel mengkomunikasikannya ke pasar, sehingga meningkatkan harga yang mereka peroleh untuk sekuritas mereka. Semakin tinggi kualitas proyek, maka semakin besar pula insentif untuk memberikan signal kepada para investor. Mekanisme insentif berkaitan dengan pengungkapan penuh. Perusahaan, baik dengan kualitas proyek yang tinggi maupun rendah, mempunyai insentif untuk terlibat dalam pengungkapan penuh dalam laporan keuangan. Jika pengungkapan tersebut kredibel, investor akan bersedia membayar untuk sekuritas mereka daripada yang lain. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran sosial dari pasar sekuritas yang bekerja secara efisien akan diperoleh jika kedua kondisi sebagai berikut terpenuhi. Yang pertama, seluruh informasi relevan berada dalam ranah publik, dan yang kedua, harga pasar sekuritas efisien relatif terhadap informasi yang tersedia untuk umum. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan pasar sekuritas efisien disampaikan dalam PSAK nomor 56 tentang laba per saham. PSAK ini menetapkan prinsip penentuan, penyajian, dan pengukuran laba per saham sehingga dapat meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama atau antar periode yang berbeda untuk entitas yang sama. Laba per saham digolongkan menjadi laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dan jika disajikan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Tujuan informasi laba per saham dasar adalah menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan. Berikutnya,
Informasi tentang laba per saham dilusian juga berperan bagi investor dalam menentukan apakah instrumen berpotensi saham biasa bersifat dilutif atau anti-dilutif, serta untuk menilai ukuran kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas dengan memperhitungkan dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif yang beredar selama periode tersebut. Anti-dilusi diartikan sebagai kenaikan laba bersaham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan. Sedangkan dilusi diartikan sebagai penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan. Pada jurnal pertama, hasil penelitian oleh Inyo Mansujana dalam penelitian yang berjudul Pasar Modal yang Efisien disampaikan bahwa pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Informasi-informasi tersebut menyangkut perubahan harga pada waktu yang lalu, informasi yang tersedia kepada publik, dan informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi bagi terciptanya suatu pasar modal yang efisien, diantaranya yang pertama itu pengungkapan yang memadai. Disclosure adalah berbagi informasi pengetahuan dan perkiraan direfleksikan atau tergambarkan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut, di mana berbagai pihak mengetahui sebab naik turunnya harga tersebut dari berbagai perolehan informasi baik dari sisi fundamental dan teknikal analisis. Dan data-data tersebut dapat diperoleh tanpa ada batas dan biaya dengan waktu yang cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu yang syarat yang kedua itu adalah pasar dalam keadaan seimbang yang memungkinkan terciptanya equilibrium pasar. Pasar berada dalam keadaan seimbang seperti usaha-usaha untuk memasukkan informasi baru. Dengan demikian, terserapnya informasi baru tersebut ke pasaran akan menghasilkan nilai intrinsik saham. Kondisi pasar yang seimbang memungkinkan terjadinya equilibrium pasar. Lalu syarat yang ketiga yaitu kondisi pasar berlangsung secara bebas. Kondisi pasar berlangsung secara bebas adalah di mana tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi kondisi harga di pasar. Berbagai pihak memperoleh informasi yang sama dan tidak ada saling intervensi. Bentuk-bentuk pasar modal yang efisien meliputi 3 jenis, diantaranya yang pertama, efisiensi bentuk lemah, berarti bahwa para pemodal tidak bisa memperoleh abnormal returns dengan menggunakan informasi perubahan harga saham di waktu yang lalu. Berikutnya yang kedua yaitu efisiensi dengan bentuk setengah kuat, berarti para pemodal tidak bisa memperoleh abnormal returns dengan menggunakan informasi yang telah menjadi milik publik. Berikutnya yang ketiga yaitu efisiensi bentuk kuat, berarti para pemodal tidak bisa memperoleh abnormal returns baik dengan menggunakan informasi yang menjadi milik publik maupun tidak. Pengujian terhadap efisiensi pasar modal mencakup 3. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah dipergunakan pengujian koefisien korelasi perubahan harga saham untuk time lag tertentu. Lalu, efisiensi bentuk setengah kuat dipergunakan pengujian market model atau single index model dan capital assets pricing model. Dan efisiensi bentuk kuat juga dipergunakan pengujian capital assets pricing model dengan cara menganalisa prestasi berbagai portofolio yang dikelola secara profesional seperti mutual funds yang mewakili beberapa jenis saham. Pada jurnal kedua, hasil penelitian oleh Yossi Stefani dalam penelitiannya yang berjudul Pengujian Efisien Pasar Modal Bentuk Lemah di Pasar Modal Syariah, disampaikan bahwa pasar modal syariah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku mengatur salah satunya mengenai mekanisme. Salah satu mekanisme yang diatur adalah terkait harga pasar wajar. Secara teori, konsep harga pasar wajar mencerminkan kondisi pasar modal efisien. Pasar modal efisien lemah mengatakan bahwa pasar modal efisien jika harga yang tercermin sudah mencerminkan informasi historis. Pengujian masalah dalam penelitian ini apakah pasar modal syariah di Indonesia merupakan pasar modal yang efisien dalam bentuk lemah. Untuk menunjukkan bahwa suatu pasar modal merupakan pasar modal efisien dalam bentuk lemah adalah jika pergerakan harga saham bergerak secara acak. Berdasarkan hasil pengujian, ditunjukkan bahwa pergerakan return saham bergerak tidak acak. Artinya return saham periode tertentu masih berhubungan dengan return periode sebelumnya. Karena return dalam penelitian ini merupakan actual return yang dihitung dari saham,
Maka jika return saham periode tertentu masih berhubungan dengan periode sebelumnya, maka menunjukkan harga saham periode tertentu masih dipengaruhi oleh harga saham periode sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, maka disimpulkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia belum efisien dalam bentuk lemah. Berdasarkan kasus yang diteliti, pergerakan harga saham syariah masih bisa diprediksi berdasarkan data harga sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, para pelaku pasar mampu menggunakan data historis untuk bisa menghasilkan abnormal return. Jika ada abnormal return, artinya actual return berbeda dengan expected return. Perbedaan ini dapat membuat para pelaku investor tidak mendapatkan harga pasar yang wajar. Hal ini disebabkan pada saat investor akan berinvestasi, mereka sudah bisa menetapkan expected return berdasarkan informasi yang terpublikasi yang relevan terkait saham yang akan mereka pilih. Artinya, jika actual return berbeda jauh dengan expected return, terindikasikan bahwa ada informasi yang tidak sampai kepada investor. Indikasi lain yaitu adanya abnormal return adalah informasi yang tidak utuh digunakan para investor lain dalam melakukan investasi. Jika abnormal return diperoleh para pelaku pasar, maka harga saham yang terbentuk bukan merupakan harga pasar saham yang wajar. Dan secara teoritis, dengan kondisi di mana harga saham yang akan datang dapat diprediksi oleh harga sebelumnya, menunjukkan bahwa pasar modal syariah belum efisien dalam bentuk lemah. Sekian penjelasan mengenai pasar sekuritas efisien yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.